Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Bahasa Adab TV dalam seri Mufradat Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas Mufradat Al-Quran pada surat Yasin, surat ke-36, ayat ke-48 sampai dengan ayat ke-50. Baik, mari kita baca terlebih dahulu dengan irama Bayyati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ويقولون mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau kita melihat terjemah Kemenak tahun 2019, maka terjemahnya adalah mereka berkata, kapankah janji hari kebangkitan ini terjadi jika kamu orang-orang benar. Baik, mari kita pelajari mufradat daripada ayat ke-48 ini. Wa ini adalah huruf ataf, ya, huruf ataf yang artinya dan, atau dalam bahasa Inggris and. Kemudian yaquluna ini adalah fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari dalam keadaan marfu. Fi'il mudhari dalam keadaan marfu. Fa'ilnya adalah mustatir, ya. Fa'ilnya adalah mustatir, yakni hum, ya, yakni hum. Jadi yaquluna ini adalah fi'il mudhari, kemudian dalam kata ini ada dhamir muttasil yang menjadi fa'il, yakni hum. Yaquluna ini berasal dari kata qala yaqulu qul, masdarnya qaulan atau waqalan atau waqilan atau waqalatan. Kemudian fa'ilnya qailun dan maf'ulnya adalah maqulun. Isim maf'ulnya adalah maqulun, yang artinya qala itu adalah bisa berkata, bisa mengatakan, bisa mengucapkan, bisa menceritakan ataupun memberitahukan. Jadi wa yaquluna berarti dan mereka mengatakan, dan mereka mengatakan. Kemudian berikutnya mata adalah isim istifham, yaitu kata pertanyaan. When atau kapan, bilakah atau manakala, kapan saja, bila mana. Kemudian hadza
hadza ini adalah isim isyarah. Isim isyarah untuk mudzakkar. Isim isyarah untuk mudzakkar yang artinya ini. Kemudian al-wa'du artinya adalah janji, ya. Al-wa'du ini dari kata wa'ada ya'idu id, masdarnya wa'dan atau wa'idatan, dan isim maf'ulnya fahuwa wa'idun wal maf'ulu maw'udun. Wa'ada ya'idu id wa'dan wa'idatan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun wal maf'ulu maw'udun. Wa'ada ya'idu id wa'dan, ya, wa'idatan fahuwa wa'idun wal maf'ulu maw'udun. Artinya janji. Kemudian posisi hadzal wa'du, ya, hadzal wa'du. Wa'du ini adalah, ya, al-wa'du ini kalau kita lihat hadzal wa'du, i'rabnya adalah, ya, mata itu sebagai isim istifham khobar, matanya sebagai khobar, dan hadza itu mubtada muakhar, al-wa'dunya itu adalah badal, ya. Jadi hadza ini adalah khobar muqaddam, dan mata ini adalah khobar muqaddam, dan hadzal wa'du ini adalah mubtada muakhar. Kalau mubtada berarti kalau susunan mubtada dan khobar berarti dia dibaca marfu al-wa'du, makanya dia dibaca marfu al-wa'du. Kemudian ini adalah in syartiyah, ya. Ini adalah in syartiyah, ya, huruf syarat yang berarti jika. Kemudian kuntum ini asal katanya adalah dari kata kana, ya. Kana in kuntum, kana wa ismuha, ya, kana wa ismuha. Jadi kuntum ini daripada kata kana, ya, kana, terus tumnya ini adalah isim kana, maksudnya adalah antum, ya, isnadnya adalah antum, isnadnya adalah antum dari kata kana. Kemudian shadiqin ini adalah, shadiqin ini adalah khobarnya, khobar daripada kana, khobar daripada kata kana. Shadiqin ini adalah isim fa'il, ya, isim fa'il daripada kata sadaqa yasduku. Sadaqa yasduku itu bermakna mengatakan atau menceritakan kebenaran, atau menjadi benar, atau jujur, atau tulus, ya, atau tulus. Jadi shadiqin karena dia adalah khobarnya daripada kana, maka dia dibaca mansub. Nah, mansub, tanda mansub daripada isim, ya, isim jamak itu adalah ya dan nun. Ya dan nun, jamak mudzakkar itu adalah ya dan nun. Jadi sudah paham, ya, berarti wa yaqulu, dan mereka mengatakan mata itu adalah mata kapan hadzal wa'du, janji ini, in kuntum jika adalah kalian shadiqin itu orang-orang yang benar. Kemudian berikutnya adalah ayat yang ke-49.
ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Kalau kita melihat terjemah Kemenak tahun 2019, arti daripada ayat ini adalah mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka saat mereka sibuk bertengkar tentang urusan dunia. Baik, sekarang kita pelajari mufradatnya. Ma ini adalah huruf nafi. Jadi ma nafi berarti tidak. Ya. Kemudian yang zuruna ini adalah fi'il mudhari dalam keadaan marfu. Fi'il mudhari dalam keadaan marfu yang di dalamnya ada fa'il dalam bentuk dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang dimaksud adalah dhamir tersebut yang dimaksud adalah hum. Ya, yang dimaksud adalah hum. Kemudian yang zuruna itu berasal dari kata nadhara yang zuru. Nadhara yang zuru yang artinya melihat, memandang, mengamati atau menatap. Kalau yang zuru ilah berarti melihat, memandang, mengamati atau menatap. Sementara kalau yang zuru fi itu berarti bermakna mempertimbangkan, memeriksa, menguji atau mempelajari. Jadi nadhara yang zuru masdarnya nadharan wa nadhrun fahuwa nadirun wal maf'ulu manzurun. Nadhara yang zuru nadharan wa nadhrun fahuwa nadirun wal maf'ulu manzurun. Nadhara yang zuru nadharan wa nadharan fahuwa nadirun wal maf'ulu manzurun. Terus kemudian ada yang lain, itu apa bedanya dengan intadhara? Kalau intadhara yang tadiru itu bermakna menunggu, menanti atau mengharapkan. Tasrifannya adalah intadhara yang tadiru intidharan fahuwa muntadirun wal maf'ulu muntadharun. Intadhara yang tadiru intidharan fahuwa muntadirun wal maf'ulu muntadharun. Itu berarti menunggu. Nah, kebetulan jadi kalau ma yang duruna asli maknanya secara bahasa mereka tidak melihat. Tetapi dalam tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud ma yang duruna ini adalah ma yang tadhiruna. Artinya mereka tidak menunggu, mereka tidak menunggu-nunggu, gitu ya. Mereka tidak menunggu-nunggu, sama dengan terjemahan Kemenak juga diartikan menunggu. Yang sebetulnya menggunakan intadhara, menggunakan fiil intadhara yang tadhiru. Makanya ma yang duruna ini menurut tafsir maknanya adalah ma yang tadhiruna. Jadi mereka tidak menunggu-nunggu. Ya. Kemudian illa itu adalah adatun hasyar, yaitu pengecualian, ya, pengecualian. Kalau kita lihat i'rabnya inilah huruf hasar, huruf pengecualian. Ya, huruf pengecualian. Kecuali, gitu ya, kecuali. Kemudian soyhatan ini adalah maf'ul bih dari kata yang duruna. Ya, maf'ul bih dari kata yang duruna. Soyhatan itu bermakna teriakan atau tangisan atau sorakan atau jeritan atau lengkingan ataupun pekikan. Ya, dia berasal dari kata soha, menangis. Ya, soha itu menangis, berteriak, bersorak, menjerit, melengking, memekik atau menangis sambil berteriak-teriak.
Jadi soihatan ini adalah masdar daripada kata soha. Soha yasihu sih, soihan wasiyahan wasoyahanan fahuwa soihun wal maf'ulu masihun, ya, wal maf'ulu masihun, gitu ya. Jadi teriakan, soihatan. Kemudian wahidatan, ya, wahidatan ini artinya satu. Kedudukannya wahidatan ini adalah sifat daripada soihatan, berarti satu teriakan, ya, satu teriakan yang satu. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu satu teriakan, ya, satu teriakan. Itu maksudnya, ya, maksudnya adalah yang dimaksud soihatan wahidatan itu di dalam tafsir maksudnya adalah nafkhatul fazai inda qiyamis sa'ah, yaitu tiupan kematian, ya, tiupan yang menakutkan, ya, tiup faza itu menakutkan. Ya, nafkhatul fazai inda qiyamis sa'ah, yaitu tiupan yang akan terjadi pada hari kiamat, hari kebangkitan, ya. Dari nafkhatul fazai inda qiyamis sa'ah, yaitu satu tiupan yang akan mematikan seluruh umat manusia yang terjadi pada hari kiamat, ya. Wahidatan artinya satu. Kemudian ta'khudhuhum, ya, ta'khudhuhum ini adalah fi'il mudhari marfu, ya, fi'il mudhari marfu, ya. Fa'il ini, fa'ilnya itu mustatir, yaitu hiya, ya, fa'ilnya itu adalah hiya. Ta'khudhu, hiya, fa'ilnya itu adalah mustatir, tersembunyi. Ta'khudhu yaitu fa'ilnya dia mengambil, kita hum itu adalah maf'ulnya, humnya adalah maf'ulnya, ya, humnya adalah maf'ulnya, sehingga, ya, ta'khudhu mudhari wal maf'ul, ya, mudhari dan maf'ulnya, ya. Jadi kalau ta'khudhu ini berasal dari kata akhadha ya'khudhu, yang artinya mengambil atau menerima atau mendapatkan. Akhadha ya'khudhu khudh, ya, akhadha ya'khudhu khudh ahdan fahuwa akhidun wal maf'ulu ma'khudun. Akhadha ya'khudhu khudh, masdarnya akhdan fahuwa akhidun wa dzaka ma'khudun. Akhadha ya'khudhu khudh akhdan fahuwa akhidun wal maf'ulu ma'khudun. Berarti kalau ta'khudhuhum berarti dia mengambil mereka, ya. Ta'khudhuhum dia mengambil mereka, ya, dia mengambil mereka. Kalau di sini dalam terjemah Kemenak diartikan dia akan membinasakan mereka, yang akan membinasakan mereka, gitu ya. Ta'khudhuhum ini asal bahasanya adalah mengambil, tetapi dimaknai satu tiupan tadi, ya, satu tiupan sangkakala tadi akan membinasakan mereka. Ta'khudhuhum, kemudian wahum, ya, wahum al-wawu hal, kemudian hum dhamir sebagai mubtada, ya, humnya ini adalah mubtada, kemudian yakhisimun ini mudhari marfu dan fa'ilnya, dan dia sebagai khobar dalam kedudukan jumlah ismiyah, ya, ya, sebagai khobarnya sebagai fi'liyah, ya, khobar fi'liyah, khobar fi'liyah. Wahum yakhisimuna, wahum yakhisimuna, wahum
Jadi wahumnya wawu tadi, wanya ini adalah huruf hal keadaan, berarti wanya inilah huruf hal, huruf keadaan, yaitu ketika. Berarti kalau keadaan bukan huruf athof ya, dan mereka, bukan dan mereka, tetapi karena huruf keadaan, huruf hal, maka ketika atau bersamaan, nah itu ya, bersamaan dalam keadaan mereka, gitu ya, dalam keadaan, di mana keadaan mereka ketika dibinasakan tadi itu hum tadi mubtada, yakhisimun sebagai khobarnya, yaitu yakhisimuna, yaitu yakhisimuna ini adalah fi'il mudhari' marfu, ya, fi'il mudhari' marfu. Nah, kebetulan kalau kita yakhisimuna ini memang hanya ada satu kata. Ketika saya cek hanya ada satu kata di dalam Al-Qur'an. Hanya ada satu kata di dalam Al-Qur'an, dan kalau kita cari di kamus, asal kata dari yakhisimuna ini hampir enggak ada. Yang ada itu adalah ikhtasama, yahtasimu, ikhtisaman fahuwa muhtasimun wa dzaka muhtasamun. Nah, ya, jadi ikhtasama itu bermakna bertengkar, bercekcok, berbantah atau bermusuhan. Berarti yakhisimuna, makanya yakhisimunya ini termasuk yang gharib, kata-kata asing yang sebetulnya bermakna yahtasimuna fi su'uni hayatihim, yaitu mereka sedang bertengkar dalam urusan, ya. Su'uni itu perihal atau urusan, ya. Sa'nu itu mufrad, ya, su'uni itu jamaknya. Su'un itu jamak dari kata sa'nu, dalam urusan hayatihim, dalam urusan dunia mereka. Jadi yahtasimuna ini adalah maknanya adalah yahtasimuna fi su'uni hayatihim, dalam urusan dunia. Sehingga makna ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, mereka tidak menunggu, mereka tidaklah menunggu illa kecuali sayhatan wahidatan, satu teriakan, ta'khudhuhum, yang satu teriakan itu membinasakan mereka, wahum, wanya karena huruf hal keadaan, bersamaan atau ketika, hum yakhisimun, ketika mereka bertengkar dalam satu urusan dunia mereka, gitu. Selanjutnya adalah ayat yang ke-50. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Fala, ya, fala ini fanya ini adalah huruf istinah, itu huruf permulaan, sementara lanya inilah huruf nafi, huruf peniadaan. Kemudian yastati'una ini adalah fi'il mudhari beserta fa'ilnya ini dalam bentuk dhamir mustatir jamak mudzakkar, karena dalam marfu jamak mudzakkar yang maksudnya adalah hum, ya, maksudnya adalah hum. Nah, yastati'una ini berasal daripada kata istata'a, yang berarti dapat atau mampu atau sanggup. Istata'a yastati'u istati', kemudian masdarnya istata'atan, fahuwa mustati'un wal maf'ulu mustata'un. Istata'a yastati'u istati' istata'atan fahuwa mustati' wal maf'ulu mustata'un. Istata'a yastati'u istati' istata'atan fahuwa mustati'un wal maf'ulu mustata'un. Sehingga fala yastati'u, maka mereka tidak mampu,
Ya, mereka tidak mampu atau mereka tidak sanggup. Fala yastati'una, dan mereka tidak sanggup. Fala hum yastati'una, fala yastati'una. Kemudian tausiatan, ya. Tausiatan ini adalah maf'ul bih, maf'ul daripada yastati'una, yang artinya tausiatan ini adalah rekomendasi atau wasiat. Kalau dikatakan khitabu tausiatin, itu artinya surat wasiat. Khitabu tausiatin itu surat wasiat. Tausiah ini adalah masdar dari kata waso, ya, masdar daripada kata waso. Waso dari kata waso. Waso yaitu mewariskan atau mewariskan dengan wasiat, meninggalkan pesan atau mewasiatkan. Kemudian wala wanya ini adalah huruf athof. Berarti kalau huruf athof, huruf sambung, berarti bermakna dan. Lanya ini adalah huruf nafi. Ilanya adalah huruf jar, ke. Kemudian ahlihim ini adalah majrur, ya. Ahlihim ini adalah majrur. Ahlihim maknanya adalah berasal dari dalam penerakan jar ahli ini adalah majrur dari ila, kemudian himnya ini adalah mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih, yang bermakna ahlun itu artinya keluarga atau family atau rumah tangga atau penduduk atau warga atau pantas atau layak. Ya, ahlun jamaknya adalah ahluna. Ya, ahluna. Jadi kalau ahlun itu sinonim dengan al-ailah ataupun al-ashrah itu sama. Kemudian yarji'una, ya. Yarji'una ini adalah mudhari' marfu' dan fa'ilnya. Ya, mudhari' marfu' dan fa'ilnya adalah dalam bentuk dhamir mustatir, tandanya karena dia marfu adalah wawu dan nun. Maksudnya adalah hum. Nah, yarji'una ini berasal dari kata roja'a yang artinya kembali, mengembalikan, pulang, berbalik, bisa juga berulang, bisa mundur, bisa menarik atau gerakan mundur atau menyusut. Jadi tasrifnya roja'a yarji'u, masdarnya ruju'an, dan juga bisa ruja'a, fahuwa raji'un wal maf'ulu marju'un. Raja'a yarji'u ruju'an wa ruja'a fahuwa raji'un wa dhaka marju'un. Raja'a yarji'u ruju'an wa ruja'a fahuwa raji'un wa dhaka marju'un. Sehingga kalau kita terjemahkan maka mereka tidak mampu untuk memberikan wasiat dan tidak pula, ya, ke keluarga mereka. Yarji'una itu mereka kembali. Jadi kalau diterjemahkan oleh Kemenak itu, oleh sebab itu mereka tidak dapat berwasiat dan tidak dapat kembali pada keluarganya. Baik, itulah mufradat surat Yasin ayat ke-48 sampai dengan 50. Mudah-mudahan apa yang baru saya sampaikan itu menambah pengetahuan kita bagi yang bagi yang belajar untuk menerjemahkan Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan saya pun masih belajar. Oleh sebab itu, jikalau ada masukan, ada yang salah, silahkan untuk menulis di kolom komentar agar yang benar itu bisa diketahui oleh siapapun yang mendengarkan daripada video ini.
Oleh sebab itu biar yang mendengarkan video ini juga tahu yang benar ya, berdasarkan rujukan yang sahih atau yang tepat, yang benar. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.